Black Kumo, I think to this day, they're still one of the most inspirational Indonesian hip-hop groups. Karena lagu mereka yang Kaum Kumo sampai hari ini, ya kemarin Twitter aja, everyone was tweeting the lyrics, you know? Like, it's crazy that a song that was written that many years ago to this day masih it's still relevant. Ya perkembangan hip hop aja. Dulu kan ibaratnya hip hop harus berkembang lah. Dulu orang kan tahu semuanya, waduh, Run DMC, Naughty by Nature, East Coast semuanya. Kasih warna dikit lah, West Coast lah. Oh, beda-beda. Ya, Wu-Tang Clan. Ya. Ya, banyak beda-beda kita. Ya, Derut. Ya. Sabji. Gue udah jadi rapper gitu gue. Alamak. Regulate dulu ketemu. Lihat di mana ya? Oh. Ini gara-gara salah beli kaset. Iya, salah beli kaset. Iya, udah salah beli kaset. Duta Suara. Karena kan dulu punya CD Snoop gitu. Waduh. Naughty by Nature atau Public Enemy ngeluarin albumnya juga 2 tahun sekali. Ya kita berkembangnya dari mana? Berarti kita lihat aja thanks to-nya. Oh, ya udah beli dah. Sampai nyolong juga sih. Prosesi pembuatan album P-Squad. Cuma dari karantina 1 bulan itu memang dapat sih apa yang dinamakan sebuah grup, chemistry-nya seperti apa gitu. Karena kita memang ngerasa senasib sepenanggungan. Saat kita manggung tuh memang udah kelihatan solid banget. Begitu juga kalau rekaman gitu. Nah, kalau prosesinya sendiri kurang lebih ya yang paling kompleks masa 1 bulan itulah. Itu tahun 98 akhir ya kalau nggak salah ya mulainya ya. Terus kita tuh waktu itu bikin lagu banyak banget, kita punya bank lagu banyak yang di take juga kalau nggak salah sampai sekitar 18 atau 19 lagu. Cuma at the end kita dipanggil sama Enti waktu itu produsernya dia. Dia cuma nanya gitu. Ini gimana nih? Dari sekian banyak lagu loh nggak ada yang jualan. Terus apa yang mau dijual? Gitu. Nah dari situlah mulai deh tuh keluar konflik. Ya standar lah konflik antara produser sama artis. Karena waktu itu juga yang kita tahu album ini akan keluar pastinya independen gitu. Tapi jujur saat itu kita nggak tahu siapa yang akan funding itu album. Cuma dari sisi pandangnya Enti bahwa kita memang nggak bisa bikin lagu jualan, bikin kita justru jadi termotivasi gitu. Sampai akhirnya kita rela mecun bikin lagu yang namanya Goyang itu. Bebop ke hip hop, mama bumi pun bergoyang serentak. Kita hentakkan bersama, lupakan sejenak perbedaan yang ada. Dari kota ke kota, negeri ke negeri kita menari dan dunia pun kan selalu berseri. Iwake Black Kumo sweet martabak di sini. We fight for peace yo. Satu kata yang bakal bisa diingat orang, nempel di kepala orang apa? Jadi saat kita rehearsal kali ya sebelum kita benar-benar take, kita nyoba kata-kata kayak Jakarta bergoyang, terus dari luar subur nimpalin yoi, wah lucu juga tuh. Walaupun akhirnya subur kesian juga sih nggak dapat royalti, walau wong kita juga nggak ada royaltinya. Dengan budaya wannabe American or whatever. Cuma yang jelas waktu itu P-Squad juga pengennya nampilin sesuatu yang Indonesia banget. Kita pengen bikin mungkin dibilang slogan, tapi yang memang ini P-Squad banget gitu. Sampai akhirnya kita waktu itu keluar dengan kata-kata yang nggak berhenti itu, which is sebenarnya sih itu juga sadurannya bahasa Indonesia dari kayak
di hip hop kan sering ada orang bilang can't stop, won't stop, kayak things like that. Adalah kata-kata yang when I say hip, you say hop gitu. Hip hop. Cuma gue mikir barat banget sih. Sampai akhirnya gue Indonesia kan, walaupun itu juga bukan asli pure creationnya gue, bukannya invent dari gue sendiri, cuma paling enggak setelah gue sering manggung banyak juga sih gue lihat ya grup rap kayak Neo juga suka ikut-ikutan gitu. Gila, gue bilang hip, lo bilang hop. Ya lumayan lah, jadi nularin sesuatu yang Indonesia. Ya, lo borju, jangan ragu. Laga lo tuh, so tau. Ini itu, lihat dulu. Kagak semua orang bisa begitu. Apa nih? Ya ngomong ini hip hop lah, ngomong hip hop. Hip hop itu hidup gue. Lo borju, jangan pelit. Kalau belagu, pahala lo dikit. Lalu kita kroyok lah lirik itu di Batu Raja gitu. Emang sebagian besar liriknya yang nulis AB gitu kan. Kalau lagu Borju itu gue yang buat. Jadi itu full dari awal sampai akhir itu, kalau seingat gue sih gue yang buat itu loh. Jadi kalau itunya istilah-istilahnya dapat inspirasi dari mana lo ya? Gue sih jadi nggak ada kalau inspirasi dari mana, ya sekenanya aja. Sama kayak bisa ditanya yang lain-lain juga gimana, jadinya tuh begitu utuh. Ya akhirnya Om Iwang coba untuk ngeramu musiknya dengan canggih gitu. Iwang menurut saya itu yang bikin beat, yang bikin musik. Grup gue dari bukan dari ya, dia tuh bikin album pertama, kedua, ketiga. Kenapa Iwang menurut saya? Sebenarnya sih yang memproduce grup gue dulu juga pertama dia, sekalian dia arrangernya. Ya gue fine aja sama beatnya, terus dia fine aja sama lirik kita produce. Jadilah Neo, Borju, Bokeh, Tulalit. Bukan, Borju, Bahagia, Tulalit. Selamat sedih, Tulalit. Kenapa hidup ini lo buat sulit? Tulalit, putus cinta kok langsung pengen kau itu. Kalau dari segi chorusnya cukup ngejual, cuman belum ada kayak bumbu yang kurang gitu. Kalau belagu, muka lo jauh. Waktu itu si Derry kebetulan lagi suka banget tuh nyela itu pakai kata-kata itu. Terus akhirnya udah nanti muka lo jauh gitu. Kalau buat orang awam tuh cuma aliran musik gitu. Paling orang taunya R&B, hip hop, taunya cuma nge-rap, nge-dance, nge-DJ. Tapi kalau buat jujur ya, kalau buat gue aneh hip hop dari tahun 93. 1, 2, what you gonna do? I just wanna dance with you. Jangan malu, tunjukkan dong goyanganmu supaya bisa lebih dekat denganku. Bikin lagu tuh susah banget. Paling salah satunya dulu ke ini Jalan Sabang dulu ada namanya, pokoknya jualan plat gitu deh, Music Station dulu namanya. Jadi dari plat sambungin ke kaset, nah baru dari kaset kita rekam gitu dulu. Rekamnya di tempatnya Rufi Sindikat, Esentrik 31. Udah itu satu plat bisa jadi pecun, bisa 20-30 grup make. Cewek matre ngandelin cowoknya. Cewek matre ke laut aja. Cewek matre pada suka yang di Bebasnya Iwa pertama. Tapi setelah Cewek Matre di Semarang pas waktu itu sangat-sangat booming, sangat-sangat boso Jawane ngangkat, ya kan, ngangkat gitu kan. Jadi itu lagi naik. Kalau Cewek Matre ini, Cewek Matre. Nah,
Habis itu sering menjadi sebuah tema di tenda Okre bahwa rata-rata banyak yang bawain cewek matre juga di situ. Uang cowok nih bertanya yo, ono opo? Si cewek matre menjawab mas, bu ojo ngono. Itu ayo ada uang Jawa lebih ke apa ya dulu ya? Tar dulu ya gue inget-inget ya. Lebih nyari nge-rhyme-nya aja. Gue pengen waktu itu yang belakangnya kayak gue pengen karena gue gue pengen pakai bahasa Jawa karena gue bisanya bahasa Jawa kan, gue orang Solo. Kok ya udah gue pengen ininya yoyo ono wong Jawa. Nah, berarti kan belakangnya harus O semua tuh. Ya paling gitu aja. Lebih represent gue nya lah kalau yang yoyo ono wong Jawa itu. ABCD, siapa sih yang paling gape? Mainin kate-kate seperti mainin lote. Yeah, you know who, out of the blue, fucking with you, with my whole crew. Grup nomor 1. Yang berani merantau kemanapun di Indonesia ini itu cuma ya orang pasti ingetnya cuma orang Padang ya. Restoran Padang ada di mana-mana gitu.